Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Soleh dengan NPM 101200879 dari kelas H2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah, yang dimana ini adalah tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama 3 pada semester ketiga tahun ajaran 2021-2022. Akan ada beberapa bahasan yang akan saya bahas di dalam kesempatan kali ini. Ya, langsung saja kepada yang pertama, yaitu ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenal Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yaitu yang pertama, al-halifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua, ada tamkinudin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Yang selanjutnya ada al-barokat atau keberkahan yang melimpah. Selanjutnya ada al-hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan terakhir yaitu al-jannah atau surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali asma Allah, sifat Allah, af'al Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembersihan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, sabar, berdakwah, memberikan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah yang pertama akal sehat, yang kedua adalah para rasul, yang ketiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jalan penghalang dalam ma'rifatullah, ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah, di antaranya yaitu al-kubru atau sombong, az-zulmu atau zolim, al-khazib atau dusta, al-fusuk atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah atau lengah, katsarun ma'asi banyak berbuat durhaka, dan al-irtiyab atau ragu-ragu. At-thoriq ila ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah. Ada beberapa cara jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat kauliyah dan ayat kauniyah.
Cara kedua yaitu melalui metode Islam dengan nakil dan akal. Yang kedua membenarkan serta menghasilkan iman. Adapun metode selain Islam dapat menjadikan manusia jadi tidak mengenal Allah, yaitu dugaan dan hawa nafsu. Yang kedua, keraguan-raguan serta berakibat kufur. Al-Manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat, yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghalang dalam mengenal Allah, yaitu yang pertama al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Al-kizb atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala. Katsratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kalla bangrana ala qulubihim makanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maka berdasarkan ayat ini jadi jelaslah orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maradu asyubah. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terharangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga ada al-inhirab, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hati akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya, ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Keempat, al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama, telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta sedikitnya ayat Al-Quran yang saya tambahkan. Mohon untuk dimaklumi karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.